ada dua cara atau ada dua jawaban untuk mengetahui apakah pertobatan seseorang itu diterima Allah Subhanahu wa taala atau belum diterima. Cara yang pertama dan yang terbaik untuk mengetahui apakah Allah Subhanahu wa taala sudah menerima tobat seseorang adalah melalui Allah taala itu sendiri. yakni Allah Subhanahu wa taala memberitahu orang yang bertobat melalui wahyu, ilham, kasyaf, ru'ya atau mimpi yang benar bahwa tobatnya sudah diterima. Atau Allah Subhanahu wa taala memberitahu orang lain bahwa tobat si fulan sudah diterima atau belum diterima. Nah, ini adalah salah satu cara atau adalah salah satu bukti yang paling kuat untuk mengetahui apakah tobat seseorang itu sudah diterima atau belum. Iya benar. Walaupun saya nggak bisa berdakwah, tapi saya bisa ngebantu dakwah. Nah, pambu gitu. balik gitu. Minimal seperti itu. Betul. Ya, kalau dulu saya gini, kalau saya dulu tugas di tempat tugas, saya sering bilang sama Udang, so kamu punya motor kan, yuk anterin saya yuk, nah, pergi ke kunjungan ke cabang-cabang kemana. Dengan begitu, nanti ada semacam tarikan secara nggak langsung. Ketika sudah sering ikut, nah, mereka juga ada keinginan, saya pengen dong belajar sedikit-sedikit. Itu dari apa yang dengar, ketika mereka bertemu dengan orang lain, ya mereka juga, wah kemarin saya nganterin Pak balik nih, beliau menjelaskan seperti ini nih. Nah, bisa disampaikan juga kepada orang, sama kan yang kayak gitu juga kan. Kita nemenin, wah kemarin Pak balik di acara ini bilang seperti ini misalnya kan. Nah, bisa juga nyampein. Nah, itu secara nggak langsung. Hijrah yang hakiki atau hijrah yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hijrah yang didasari atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata demi meraih kecintaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meraih keuntungan yang bersifat duniawi ataupun hal yang lainnya. Karena jika hijrah kita tidak didasari atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hijrah kita akan menjadi sia-sia dan tidak akan mendapatkan nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya kan lebih kepada tadi rohani tauhid gitu kan. Ya, semua diharapkan orang-orang Indonesia, masyarakat itu punya satu pegangan, yakni Tuhan, ketuhanan, sehingga segala sesuatu itu memang kita berikan, kita sampaikan dan kita pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, termasuk hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang punya hak prerogatif itu hanya Tuhan gitu kan, dalam hal ya contoh misalkan keyakinan gitu kan. Tidak bisa misalkan satu kaum mengurus kaum yang lain atau keyakinan satu orang mengurus memaksakan gitu ya, keyakinan orang lain. Karena dasarnya itu kalau sudah meyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan ya setiap agama atau tiap perorangan pun ya ke situ. Jadi artinya mungkin begini ya. Jadi ketika kita mengesahkan Tuhan, menjadikan Tuhan sesuatu yang lebih besar dari kita, maka tentu kita tidak akan mengambil hak-hak Tuhan gitu ya. Betul. Hak-hak Allah Ta'ala dalam menjustifikasi gitu ya, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat tadi. Ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya ketahuilah atau ingatlah, sesungguhnya hanya dengan zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati akan menjadi tentram, akan menjadi tenang. Di dalam keadaan senang kita zikrullah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Dikala keadaan sulit susah kita menyebutkan inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Nah, dengan menerapkan zikrullah ini, mengingat Allah Subhanahu wa taala ini, insya Allah hati kita akan
selalu tenang, akan selalu semangat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sobat Islamku Keren dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Anugerah Radian Firdaus. Pada kesempatan daras kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang sama-sama kita ketahui sudah tidak asing lagi, yaitu mengenai sabar. Dan pada awal mula ini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat ke-154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dan sabar dan sholat kepada Allah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita ketahui, bila mana kita ditimpa masalah atau musibah, seringkali kita merasa down ataupun merasa sedih atas apa yang kita alami. Tapi di sini Allah Ta'ala berfirman kepada kita bahwa kita harus menjalani apa yang dihadapi dengan sabar dan juga sholat. Nah, sabar itu sendiri sebetulnya banyak mengandung artinya. Di dalam leksikon atau istilah dalam kamus, sabar itu menghindari keburukan dengan tekad dan usaha. Jadi ketika kita diminta untuk sabar oleh Allah Ta'ala, itu tidak hanya langsung berputus asa, kemudian banyak berkeluh kesah, tidak. Tapi hendaknya kita menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan teguh dan juga dengan tekad yang gigih, yang keras. Karena dari situlah Allah Ta'ala akan melihat ikhtiar atau perjuangan kita, sehingga Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran atau penilaian yang baik untuk kita. Lantas, setelah itu, di dalam ayat yang tadi saya sampaikan, disebutkan setelah sabar ada sholat. Nah, apakah yang dimaksud dengan sholat itu? Sholat juga bisa berarti doa. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah atau cobaan, hendaknya kita berikhtiar terlebih dahulu dan disertai dengan doa-doa kita dan ibadah-ibadah kita. Karena semuanya itu juga tidak terlepas dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Berikhtiarlah kalian terlebih dahulu dan sertailah usaha-usaha kalian itu dengan doa-doa kalian. Sobat Islamku Keren dimanapun kalian berada, seorang mukmin memohon pertolongan dari Allah itu melalui sholat. Dan juga sabar itu diperoleh ketika sholat dikerjakan dengan khusyuk. Jadi hubungan antara Allah Ta'ala dan umatnya atau kaum mukmin itu juga harus ditingkatkan. Jadi bila mana hubungan antara kita sebagai manusia, kemudian kita memohon dengan khusyuk, sungguh-sungguh, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka insya Allah dia sendiri yang akan mengabulkan dan membantu usaha-usaha kita. Dan juga salah satu makna dari sabar yang tadi disebutkan di awal itu adalah menghindari keburukan. Jadi setelah kita berupaya, kemudian kita bertekad dengan sungguh-sungguh di dalam sabar itu, kita juga harus menghindari keburukan dengan beristighfar dan juga tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita sendiri juga masih jauh, kemudian kita tidak rujuk, tidak kembali bertobat kepada Allah taala, ya mana mungkin hal-hal yang kita inginkan itu bisa tercapai. Ini juga merupakan salah satu kunci kesuksesan kita. Bila mana kita mau sukses, kita harus mengerjakannya itu dengan ikhtiar tadi, dengan sabar, dan juga dengan sholat, doa-doa kita. Sobat Islamku keren dimanapun kalian berada, di dalam hadis sendiri, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim bergaul atau berinteraksi sosial dengan orang lain, dan bersabar atas gangguan mereka adalah lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul dengan orang lain dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Jadi untuk melakukan perbaikan, untuk mengadakan perbaikan dalam kapasitas yang besar, kita harus memiliki akhlak yang mulia. Dan kesabaran itu memberikan peluang untuk kita melakukan amal baik yang lebih bermutu. Kemudian, di dalam hadis lain yang kita sering dengar bersama-sama bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang kuat itu bukanlah orang yang dapat menaklukkan dan menjatuhkan lawannya. Tetapi apa? Akan tetapi, orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan dan menguasai kemarahannya. Jadi, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat fisiknya. Seseorang yang bisa melawan orang lain, kemudian dia bisa bertempur dengan gagah hebatnya, tidak. Tetapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan amarahnya, hawa nafsunya. Itulah kesabaran itu harus kita pupuk, harus kita peroleh dengan semaksimal mungkin agar kita sebagai seorang mukmin dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain diceritakan bahwa Hazrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW itu tidak pernah memukul seorang pun, baik terhadap perempuan maupun terhadap budak sekalipun, kecuali di dalam pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan musuh-musuh. Beliau juga SAW tidak pernah melakukan pembalasan terhadap seseorang yang menyakiti beliau. Tetapi jika ada yang menyerang lafaz atau kemudian keluhuran dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak segan-segan untuk membalas demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan diri beliau sendiri, beliau sangat rendah hati, kemudian sangat penyayang kepada orang lain. Tapi bila mana di situ Allah Subhanahu wa taala dijelek-jelekan, maka beliau tidak segan-segan membalas dengan teguh, kemudian dengan tegar dan gagah berani demi Allah Subhanahu wa taala. Sobat Islamku keren dimanapun kalian berada, setelah mendengar penjelasan sabar tadi, di mana kita ketika menghadapi percobaan atau kesulitan, hendaknya kita hadapi dengan tabah dan juga dengan sabar, dengan teguh, dan
makna dari sabar itu sendiri tidak terbatas hanya di situ saja, tetapi kesabaran itu menguji segala sesuatu yang ada di kehidupan kita gitu. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Dan kita juga harus memperhatikan dan mentaati hukum-hukum Allah Ta'ala itu sendiri. Ketika kita menghadapi suatu cobaan atau musibah, tidak lantas kita melupakan hukum-hukum itu. Jadi kita berkeluh kesah, berkepanjangan, menangis-nangis gitu. Tetapi tetaplah kita harus teguh ya, sabar menghadapinya. Kemudian setelah sabar, makna dari sholat itu selain daripada doa, itu juga bisa berarti memusatkan penuh perhatian kita kepada kewajiban sholat. Di samping sholat fardu kita juga harus menaruh perhatian terhadap sholat-sholat nawafil lainnya. Disertai dengan banyak memanjatkan doa-doa untuk mempertahankan iman yang kokoh, kuat, dan juga banyak-banyak membaca istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita sabar kemudian disertai dengan sholat, nah sholat itu sendiri maknanya sangat luas gitu. Jadi bukan hanya melalui doa-doa yang kita panjatkan sesudah sholat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga berusaha membaca istighfar, kemudian membaca durud, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, karena melalui itulah akan muncul atau timbul jalan-jalan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di masa menghadapi ujian itu jangan sekali-kali menunjukkan kelemahan iman kita, tapi kita harus berusaha untuk tetap sabar tadi dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah kita gitu, dengan sholat, kemudian juga tidak hanya sholat fardu ya, sholat nawafil juga, kemudian memperbanyak istighfar, merenungi apa-apa yang sudah kita lalui sebelumnya, berusaha memperbaiki lagi, dan menjalin hubungan lebih erat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Kan kita sama-sama ketahui hubungan kita di dunia ini tidak hanya lurus saja, vertikal gitu kan, tapi juga harus horizontal. Jadi hukukullah, hak-hak Allah kita berusaha untuk penuhi tadi dengan beribadah, dengan sholat, fardu dan nawafil dan sebagainya, dan juga hukukul ibad kepada umatnya, kepada ciptaannya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi hak-haknya itu kita berusaha penuhi, kita berusaha tetap ramah, kemudian kepada siapapun, baik itu kawan maupun lawan, kepada ciptaan-ciptaannya yang lain seperti tumbuhan, binatang, dan alam sekitar. Itu semua kita harus hadapi dengan kasih sayang dan kelembutan kita. Dan juga ketika kita dihadapkan kepada suatu cobaan atau musibah, tidak lantas kita meminta pertolongan itu, kemudian kita langsung saja setelah kita berhasil kita lupa lagi. Tidak. Tapi itu semua kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Dan kita harus ingat bahwa namanya roda itu kan berputar ya. Pasti suatu musibah itu juga pasti akan ada akhirnya gitu. Jadi setelah kita ditimpa musibah, ditimpa kemalangan, nah otomatis akan muncul kesuksesan di situ, kegembiraan dan lain sebagainya. Yang terpenting kita harus sabar. Itu aja poinnya. Karena Rasulullah SAW yang kita tahu bersama sangat-sangat tidak mudah menjalani 13 tahun pertama di masa kenabian beliau.
SAW. Beliau dihujat, ditimpa banyak sekali celaan, caci maki, bahkan juga ujian berupa fisik dari para kaum kafir Quraisy di Mekah pada 13 tahun itu, tapi beliau tetap sabar gitu menjalaninya. Itulah yang kita berusaha minimal mengambil sedikit apa yang dicontohkan, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita berusaha untuk mengamalkannya di kehidupan kita. Setelah itu, apa yang kita lihat setelah mengalami masa kesulitan itu? Di periode selanjutnya, ketika beliau berhijrah ke Madinah, banyak sekali kemajuan-kemajuan yang beliau dapatkan dan juga Islam alami gitu. Itu semua berkat kesabaran yang beliau jalani di masa-masa awal kenabian beliau. Oleh karena itu kita sebagai umatnya senantiasa berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang Rasulullah SAW sampaikan dan sunahkan, dan moga-moga kita bisa menjadi umat muslim yang senantiasa bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalimat atau di bagian selanjutnya di ayat yang tadi saya sampaikan, itu diberikan satu gambaran kegembiraan dan hasil yang akan kita peroleh jika kita menghadapi kesulitan percobaan itu dengan tadi sabar dan juga sholat. Yaitu apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi Allah Ta'ala itu ingin bilang ke kita semua gitu, kalau jangan takut, kemudian jangan pernah putus asa, karena aku, Allah Ta'ala itu ada bersama kalian gitu. Setelah kalian aku berikan cobaan-cobaan, ujian, gunanya apa? Seperti kita sedang bersekolah, otomatis kita membutuhkan ujian agar kita bisa naik ke level selanjutnya, ke level yang lebih tinggi. Itulah yang Allah Ta'ala inginkan kepada kita. Seberapa banyak ujian atau cobaan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mempunyai daya dan upaya mengenai hal itu. Tetapi sebagai umat muslim, kita selalu diperintahkan untuk tadi menghadapinya dengan sabar dan sholat. Insya Allah, setelah mengalami semua hal itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran atau kebaikan yang berlimpah kepada kita. Karena kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang berusaha. Dan dia juga yang maha melihat, maha mengetahui. Jadi sobat Islamku keren dimanapun Anda berada, jangan sekali-kali merasa jauh, merasa ditinggalkan, merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mendengar dan tidak mengetahui apa yang kita rasakan. Percayalah bahwa Allah Ta'ala itu ada dan dia pasti akan menolong hamba-hambanya yang berusaha dan memohon kepadanya. Tetaplah sabar, stay strong, karena yakinlah gitu, pasti setelah malam itu akan berganti dengan pagi dan siang. Itu sudah menjadi hukum alam, menjadi hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang abadi, kesulitan dan ujian itu pasti akan ada akhirnya. Jadi mungkin itu penjelasan mengenai sabar dan sholat tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.